Selamat pagi, siang, dan malam Sobat Atmajaya Muda dan para audiens YouTube FHWJY. Wah, kembali lagi nih kita bertemu di gedung FHWJY. Ada apa sih hari ini? Jadi hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang menarik, di mana nantinya kita akan membahas tentang perubahan kurikulum FHWJY. Wah, teman-teman pasti penasaran ya. Sebelumnya video ini diambil dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga semua yang hadir di sini sudah tes swab antigen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Karanida Siregar dari perwakilan BEM Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Teman-teman dimanapun berada, semoga sehat selalu, betah-betahin di rumah, semoga pandemi cepat berlalu. Oke, di sini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita ada Bapak Dr. Triana Yohanes SH.M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta di bidang akademik, ya Pak. Oke, mungkin bisa menyapa dulu nih Pak teman-teman yang menonton YouTube kita. Oke, baik, terima kasih Mbak Karanida Siregar atas waktunya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya baik semua, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta program Sarjana S1 serta seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, semoga dalam acara ini nanti kami bisa memberikan beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan rencana pemberlakuan kurikulum baru tahun 2021 mulai semester gasal tahun akademik 2021-2022. Oke, selamat pagi Mbak Karanida. Baik. Terima kasih Pak. Jadi untuk teman-teman semua, nanti kita akan membahas detailnya nih bagaimana sih perubahan kurikulum untuk program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kamu nggak ketinggalan info yang penting ini. Oke, Bapak, jadi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya Pak? Iya, betul. Ya. Itu menjadi dasar hukum kita melakukan perubahan kurikulum ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak terkait perubahannya secara general dan mengapa sih kita mengadakan perubahan ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Karanida. Perubahan kurikulum program S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ini terutama memang didasari oleh adanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dalam pasal 18 ayat 3 itu menentukan tentang kewajiban ya perguruan tinggi untuk memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, di mana mahasiswa itu bisa menempuh proses pembelajaran secara exchange student maupun juga pembelajaran di luar kampus. Sebanyak untuk exchange di dalam kampus di Atmajaya itu 20 SKS serta untuk outbound menempuh proses pembelajaran di luar UAJY maksimum 40 SKS. Outbound ini bisa berbentuk exchange student maupun bisa berbentuk melakukan pembelajaran seperti program magang, penelitian, proyek kemanusiaan dan sebagainya, Mbak Karanida. Kemudian di samping adanya Permendikbud itu ya, perubahan kurikulum ini juga didasari oleh adanya penambahan 2 mata kuliah baru, yaitu mata kuliah wajib universitas, yaitu mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah masyarakat
digital, di mana ya mengapa ini ditambahkan, karena untuk merespon perkembangan zaman serta juga kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Maka kemudian kita harus merubah kurikulum kita, memberlakukan kurikulum yang baru itu, Mbak Karaninda. Baik, jadi mengapa sih kita mengubah beberapa kurikulum dengan menambahkan 2 mata kuliah tadi agar masyarakat lebih digital oriented begitu ya Pak? Lebih bagaimana berorientasi pada digital, kemudian memiliki soft skill lain di luar program studi yang diambil begitu ya Pak? Dan juga teman-teman bisa dicatat nih bahwa ada opportunities lain yang akan dibuka karena penyesuaian kurikulum ini, yaitu ada program magang, kemudian exchange, proyek penelitian, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian terkait penambahan 2 mata kuliah itu Pak, saya sudah sempat membaca filenya sih Pak. Itu ada konversi SKS, itu bagaimana ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, untuk 2 mata kuliah baru, kewirausahaan masyarakat digital seperti tadi, ini mengapa diberikan pertama kali Mbak Karaninda, untuk latar belakangnya bahwa kita ingin lulusan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta ini juga dan alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta ini familiar dengan teknologi, kemudian juga bisa mengaplikasikan dan juga mengimplementasikan teknologi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kalau ke depan itu masyarakat 4.0 ya, sehingga teknologi itu sangat berperan penting dalam dunia kerja ya untuk alumni Atmajaya, maka ini harus dikuasai juga, di mana ke depan itu ada perpaduan antara manusia, teknologi dan data ya. Maka kemudian ini nanti ya kita berikan. Maka nanti ini mata kuliah ini mencakup literasi manusia, literasi data, serta teknologi. Kewirausahaan kita juga ingin mahasiswa kita, lulusan kita itu punya jiwa entrepreneurship ya. Kemudian juga tidak hanya tergantung pada misalnya pemberi kerja mencari, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian berkaitan dengan konversi ya, maka karena ada penambahan 2 mata kuliah baru, masing-masing sebanyak 2 SKS hingga total 4 SKS, maka ada mata kuliah lama yang dikurangi jumlah SKS-nya. Yang dikurangi, yang pertama mata kuliah Hukum Perdata dikurangi dari 4 SKS menjadi 3 SKS, mata kuliah Hukum Tata Negara dari 4 SKS dikurangi menjadi 3 SKS, mata kuliah Hukum Pidana di luar kodifikasi dari 3 SKS dikurangi menjadi 2 SKS, kemudian mata kuliah Hukum Ekonomi dari 3 SKS dikurangi menjadi 2 SKS ya. Sehingga kurikulum lama itu beberapa mata kuliah dikurangi, totalnya 4 SKS ya. Lalu kemudian ada 2 mata kuliah baru, total 4 SKS. Kemudian untuk mahasiswa yang sudah lulus Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi, Hukum Pidana di luar kodifikasi ya, karena pengurangan SKS maka mereka ya dapat dikatakan punya tabungan 4 SKS ya. Maka yang 4 SKS akibat pengurangan itu akan dikonversi ke mata kuliah baru, yaitu yang pertama, kalau kelebihan 3 atau 4 SKS akan dikonversi ke mata kuliah baru Kewirausahaan dan Masyarakat Digital, dan ini akan dilakukan oleh fakultas ya, otomatis. Kemudian yang kelebihan 1 SKS atau 2 SKS, misalnya mahasiswa semester 3 ya besok ya, karena baru mengambil HTN misalnya, atau baru mengambil Hukum Perdata, atau baru mengambil HTN dan Hukum Perdata ya, maka kelebihan itu ya akibat pengurangan itu 2 SKS atau 1 SKS itu akan dikonversi ke mata kuliah baru salah satu ya, Kewirausahaan atau mata kuliah Masyarakat Digital. Di sini mahasiswa bisa memilih ya akan dikonversi ke yang mana. Kemudian ini membutuhkan keaktifan mahasiswa nanti untuk melakukan konversi itu.
Mbak Ninda, dan nilai yang diambil itu nanti yang dipakai adalah nilai terbaik ya. Oke, begitu Mbak. Oke, Ya, Pak. silakan. Berarti untuk kewirausahaan dan masyarakat digital masing-masing itu 2 SKS ya Pak? Ya, ya, betul. Oke, kewirausahaan 2 SKS, masyarakat digital 2 SKS. Kemudian misalnya teman-teman tingkat akhir nih seperti Ninda yang udah mengambil 4 mata kuliah yang dikonversi. Jadi ada sisa 1 SKS dari tiap mata kuliah ya Pak? Iya, iya. Dari sisa 1 dari HTN, Hukum Tata Negara, sisa 1 dari Hukum Perdata, sisa 1 dari Hukum Pidana di luar kodifikasi, dan sisa 1 dari Hukum Ekonomi. Itu dijumlah jadi 4 SKS, kemudian bisa dikonversi, dipecah 2 untuk kewirausahaan, 2 untuk masyarakat digital. Sementara untuk adik-adik yang baru mengambil salah satu mata kuliah mungkin dari 4 tadi, atau baru mengambil 2 mata kuliah dari yang 4 tadi, itu berarti sisa 1 atau 2 SKS bisa dikonversi ke salah satu. Itu nanti mahasiswa yang memilih begitu ya Pak? Iya, betul. Oke. Untuk memilih nanti mahasiswa berarti bagaimana tuh Pak? Apakah melalui Siatma atau Google Form atau bagaimana? Baik, nanti akan disediakan jadwal untuk melakukan konversi, yaitu tanggal 2 sampai 6 Agustus ya. Teknis pelaksanaannya itu nanti akan disediakan Google Form, kemudian linknya itu akan tersedia ya mulai tanggal 2 Agustus ya. Teknisnya nanti oleh bagian perkuliahan ya. Baik, itu bisa dicatat ya teman-teman, ditandai tanggalnya bahwa tanggal 2 itu mulai sudah disebar Google Form. Jadi teman-teman bisa memilih mau mengkonversi kemana. Jadi ketika kita memilihnya untuk konversi contohnya kewirausahaan, berarti masih harus ambil masyarakat digital begitu ya Pak? Iya ya, jadi nanti kan salah satu ya, berarti satunya harus diambil ya. Harus diambil begitu. Jadi teman-teman bisa memilih bebas, nanti tinggal mengisi Google Form yang disediakan oleh TU ya Pak? Iya, iya. Baik. Kemudian capaian pembelajaran lulusan itu yang diharapkan seperti apa sih Pak? Jadi untuk pemberlakuan kurikulum baru ini memang ini ada karakter khusus ya kurikulum kita ini ya. Kurikulum kita ini masih KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Tetapi kemudian kita juga ya bahwa ini harus merupakan suatu kurikulum yang didasarkan kepada outcome ya, outcome based kurikulum. Maka seringkali meskipun namanya ini resmi KKNI, tetapi sering kita juga menyebut kurikulum baru ini dengan kurikulum OBE, Outcome Based Education, MBKM ya, yang memuat Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Kemudian kurikulum baru ini ya, kalau ini panjang ya sifatnya ya, bahwa ini kurikulum pendidikan yang berjiwa inovatif dan berbasis outcome ya, outcome based education, serta berorientasi pada implementasi pembelajaran eksperiensial melalui pelaksanaan program pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Maka seringkali kita menyingkat ini kurikulum OBE MBKM. Meskipun nama resmi berdasarkan peraturan perundangan adalah ini kurikulum KKNI, tetapi jiwa untuk misalnya ini didasarkan pada outcome ini menjadi penting ya, sehingga kemudian kita itu lalu kemudian ini hasil dari kurikulum itu nanti menghasilkan lulusan yang seperti apa. Maka ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu dalam penyusunan kurikulum ini kita yang pertama menetapkan profil lulusan lebih dahulu ya, sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan ini ya nanti pengguna lulusan ya, kemudian juga didasarkan pada misalnya juga tuntutan regulasi seperti misalnya akreditasi dan sebagainya. Profil lulusan yang kita tetapkan ini juga mengingat atribut lulusan dari universitas yang ditetapkan oleh universitas ya. Ada beberapa hal yang baru, maka kemudian kita menyesuaikan sesuai dengan atribut alumni atau lulusan dari Universitas Atmaja Yogyakarta ya. Maka di sini ya profil lulusan kita itu nanti menguasai hard skill, yaitu menguasai ilmu hukum ya, baik secara teori maupun praktek ya.
maupun kemudian juga dibekali oleh soft skill yang baik ya. Maka di sini secara umum ya, profil lulusan dari program S1 ya Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta ini memiliki kualifikasi menguasai ilmu hukum, menguasai keterampilan praktek hukum, kemudian punya sifat yang humanis, inklusif, berintegritas, kreatif, inovatif, adaptif, transformatif, kolaboratif, dan murakabi dengan etos kerja yang unggul yang mampu berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan. Itu mengenai profil lulusan ya, sesuai dengan atribut lulusan Universitas Atmajaya yang ditetapkan oleh universitas. Kemudian capaian pembelajaran yang kita tetapkan ini berkaitan dengan yang pertama pengetahuan, lalu sikap, kemudian keterampilan umum dan keterampilan khusus ya. Di antara kurang lebih 40-an ya capaian pembelajaran prodi sarjana, kemudian diploma sarjana, kemudian sampai S3 yang ditetapkan oleh Dikti ya, kita menetapkan 11 capaian pembelajaran untuk lulusan kita, yaitu memahami konsep hukum secara umum, itu pengetahuan, kemudian mampu menerapkan hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, keterampilan khusus, mampu menentukan keputusan yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat, keterampilan umum, mampu merumuskan pendapat hukum terhadap persoalan hukum, keterampilan umum, lalu kemudian ya, bisa mengkomunikasikan pengetahuan hukum, ini yang menyangkut sikap, lalu mampu memilih cara penyelesaian masalah hukum secara mandiri dan atau dalam tim, ini berkaitan keterampilan umum. Kemudian CPL berikutnya mampu menyusun dokumen-dokumen hukum secara profesional, keterampilan khusus. Lalu CPL yang ke-8 mampu membuat kajian hukum sesuai dengan etika akademik dan metodologi hukum, ini menyangkut keterampilan umum. Kemudian CPL yang ke-9 mampu menggunakan kemajuan teknologi dan data digital dalam masyarakat menjalankan profesi. Kemudian CPL yang ke-10 menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang heterogen dan tantangan global serta kemajuan teknologi. Lalu CPL yang ke-11 terakhir mampu menciptakan lapangan kerja dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat di bidang hukum ya. Maka di sini nanti melalui penerapan kurikulum ini diharapkan lulusan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta program studi sarjana itu akan mencapai ya capaian pembelajaran 11 itu yang menyangkut pengetahuan umum, kemudian pengetahuan, kemudian sikap, keterampilan umum maupun keterampilan khusus, itu Mbak Linda. Oke, wah penjelasan yang luar biasa sekali dari Pak Triana. Jadi perubahan kurikulum ini karena tadi ada outcome based education ya Pak. Ya, betul ya. Bagaimana mahasiswa sekarang diharapkan tidak hanya mendapat ilmunya secara teoritis, tapi juga dapat mempraktikannya di dunia kerja dan juga beradaptasi di dunia digital teknologi. Terutama di masa pandemi ini kita semakin sadar betapa pentingnya untuk mahasiswa menguasai teknologi dan mengimplementasikan ilmunya di dalam bingkai digital. Seperti itu. Kemudian ada beberapa harapan untuk profil lulusannya, begitu ya Pak? Ya, tidak betul. hanya menguasai ilmu hukum dan juga keterampilan praktik hukum, tapi juga diharapkan memiliki jiwa humanis, inklusif, berintegritas, kreatif, inovatif, adaptif, transformatif, kolaboratif, dan unggul yang mampu berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan. Jadi luar biasa banget perubahan kurikulum ini. Saya sebagai mahasiswa senang Pak, karena sebagai mahasiswa hukum yang sebelum-sebelumnya kan hanya mempelajari mata kuliah hukum ya Pak, tapi semakin kesini kita juga belajar kewirausahaan, kemudian masyarakat digital, dan menurut saya jadi makin pede nih untuk nantinya bersaing sama teman-teman lain dan masuk ke dunia kerja. Oke, kemudian tadi juga Pak Triana sudah menjelaskan terkait capaian pembelajaran lulusannya. Ada beberapa dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya Pak, sikap Ya, untuk betul, menjadi lulusan
sarjana hukum, kemudian juga ada nih capaian pembelajaran lulusannya untuk mampu menggunakan kemajuan teknologi dan juga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat progresif ini, terutama di bidang teknologi. Luar biasa sekali. Terkait pertanyaan-pertanyaan mahasiswa sendiri Pak, ini saya dari BEM sendiri, kemarin teman-teman banyak yang nanya nih, kalau untuk balik lagi konversi ya Pak, untuk konversi sendiri itu pengaturan nilainya bagaimana Pak? Oke, baik. Tadi nilai ini digunakan nilai terbaik. Ini maksudnya bagaimana? Mungkin ini perlu penjelasan nanti, dan ini juga kami sampaikan ke dosen-dosen pembimbing akademik ya. Nanti juga bisa mahasiswa berkonsultasi ke dosen pembimbing akademik. Maksudnya menggunakan nilai terbaik ya. Misalnya kalau sudah menempuh hukum tata negara, hukum perdata, kemudian hukum ekonomi, lalu hukum pidana di luar kodifikasi, misalnya hanya salah satu yang dapat A, hukum tata negara A, hukum perdata B, hukum ekonomi B, kemudian hukum pidana di luar kodifikasi B, maka nanti digunakan nilai terbaik. Maksudnya begini ya, nanti ya, misalnya satu mata kuliah itu nilainya A, misalnya masyarakat digital A, kemudian yang kewirausahaan ini diambilkan dari yang BB tadi ya, karena 3B ya tadi ya, 3B, maka kemudian mahasiswa itu yang 1A misalnya entah kewirausahaan atau masyarakat digital, yang satunya itu B. Kemudian kalau ada dua mata kuliah yang dapat A, lainnya B, maka bisa dua-duanya itu dapat A ya, baik masyarakat digital maupun kewirausahaan ya. Jadi yang dimaksud terbaik di sini ya nanti untuk mengakomodasi dua SKS mata kuliah baru ya. Jadi tidak misalnya kalau hanya 1A lalu semua A, tidak seperti itu ya. Jadi 2 SKS, diambilkan 2 SKS ya, kemudian kalau misalnya ini baru satu yang dapat A, lainnya B, ya maka kemudian yang satu A, yang satu B. Kalau dua mata kuliah ini dapat A, lainnya B, maka bisa dua-duanya itu dapat A gitu. Oke Pak, kalau misalnya tadi skemanya yang A, B, B, B begitu Pak, ya. Apakah mahasiswa bisa memilih misalnya saya mau A-nya yang kewirausahaan atau saya mau A-nya yang masyarakat digital terus B-nya yang satu gitu, atau secara otomatis saja sudah masuk A, B begitu Pak? Ya, bisa saja seperti itu. Nanti untuk konversi mahasiswa bisa memilih mana yang dapat A, mana yang dapat B. Oh, baik. Oke, itu pasti banyak banget materi yang harus dicatat ya teman-teman, terutama kalau kita nanti mau masukin SKS dan juga konsultasi dengan dosen pembimbing nanti lebih lanjutnya seperti apa skema yang baik untuk teman-teman secara personal bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing akademik masing-masing ya Pak. Oke, jadi tadi bahasannya cukup panjang dan juga insightful banget nih, pasti menjawab pertanyaan teman-teman yang dari kemarin bingung maksudnya apa sih konversi, apakah kemudian konversi ini membuat mahasiswa lebih susah atau enggak, tapi ternyata enggak teman-teman, jawabannya tadi sudah dijelaskan semua, teman-teman tinggal otomatis untuk yang sudah mengambil 4 mata kuliah, kemudian juga teman-teman yang baru mengambil 1 atau 2 mata kuliah dari 4 tadi, itu nanti bisa langsung cek grup perkuliahan atau nanti TU yang menghubungi untuk isi Google Formnya teman-teman mau konversi ke nilai kewirausahaan atau masyarakat digital. Oke, jadi yang perlu di-note juga, semoga kurikulum ini berhasil mencapai ekspektasinya ya Pak, di mana mahasiswa tidak hanya menguasai ilmu hukumnya saja, tapi kita juga dapat mengimplementasikannya dan mempunyai soft skill di luar ilmu hukum yang diajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, selanjutnya ternyata dari kurikulum ini teman-teman, kurikulum MBKM. Itu tadi apa Pak MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi ada proses pembelajaran ya, ini secara MBKM gitu Mbak. MBKM, ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Gitu. Oke, ternyata dari MBKM itu tadi teman-teman sudah dijelaskan di awal secara singkat, ada program exchange, kemudian magang dan juga proyek penelitian. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Pak itu masing-masing program dan syarat-syaratnya untuk mengikuti program tersebut? Baik, jadi
Yang pertama tadi saya menambahkan yang konversi ya Mbak, pesan kepada para mahasiswa nanti jangan segan untuk berkonsultasi ke dosen maupun ke tata usaha, khususnya berkaitan dengan nilai ya. Jadi misalnya kalau memilih nilai nanti bisa langsung menghubungi Kasubag Ujian dan Yudisium. Kemudian ya nanti kalau memilih ada misalnya masih ada pertanyaan dan sebagainya ya silahkan nanti berkonsultasi kepada dosen, kemudian kepada Kaprodi, Wadik 1 maupun juga ke bagian tata usaha khususnya bagian perkuliahan dan bagian ujian dan yudisium. Kemudian untuk program MPKM ya secara garis besar ya, jadi paling lambat tahun akademik 2021-2022 semester genap itu semua prodi di perguruan tinggi di Indonesia wajib mengimplementasikan MPKM tersebut ya. Paling tidak kalau kami mendengarkan penjelasan dari Dikti ya, untuk semester genap itu paling sedikit itu harus sudah melaksanakan MPKM dalam bentuk exchange student ya. Pertukaran mahasiswa baik antar prodi di lingkungan Universitas Atmajaya maupun dengan prodi yang sama di universitas yang lain atau prodi yang berbeda di universitas yang lain. Dan program-program exchange ini nanti didasarkan pada kerjasama ya. Jadi ada MOU-nya ya, tidak bebas sebebas-bebasnya gitu Mbak Indah ya, kita sudah menjalin kerjasama untuk program exchange student ini. Yang pertama program yang diselenggarakan oleh Dikti, ada beberapa program ya baik outbound ya di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Misalnya untuk di dalam negeri itu ada program Permata Sakti ya, kemudian untuk ke luar negeri ada ISMA misalnya, kemudian ada ya pembelajaran secara online ya pertukaran itu. Kemudian untuk di dalam negeri Fakultas Hukum Atmajaya juga sudah menjalin beberapa kerjasama di bawah APTIK ya, kemudian di bawah NUNI, lalu kemudian juga kita membuat MOU dengan beberapa fakultas hukum seperti Unpar, kemudian Fakultas Hukum Maranatha, Fakultas Hukum Satya Wacana, kemudian juga Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Ke depan ini akan diperluas ya. Meskipun kita itu rencananya memberlakukan semester gasal tahun akademik 2021-2022, tetapi 2 semester yang lalu ya, kita juga sudah melaksanakan program ini dengan APTIK ya, perguruan tinggi APTIK dan dalam program ini itu yang exchange student. Kemudian kita nanti juga semester gasal akan melaksanakan MPKM dalam bentuk magang terstruktur ya. Jadi magang ini tidak bebas-bebasnya, tetapi magang ini yaitu nanti harus didampingi oleh dosen pendamping, kemudian juga dengan mitra ya, di mana kita punya MOU. Sehingga nanti kegiatan mahasiswa itu terkontrol, kemudian juga nanti capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dikonversi itu bisa juga tercapai. Kemudian untuk proyek penelitian ya nanti ini bisa ya dikonversi ke misalnya skripsi jika kemudian laporannya itu memenuhi standar tertentu ya. Dan ini mahasiswa nanti juga didampingi oleh dosen ya. Kemudian proyek penelitian ini dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga riset ya, baik dalam Atmajaya maupun di luar Atmajaya ya. Kita sudah melakukan beberapa MOU ya, nanti detailnya itu akan dijelaskan oleh Bu Puspa selaku Kaprodi S1 ya. Jadi untuk semester depan kita terbatas itu ya. Jadi untuk kedepannya lagi mungkin akan kita kembangkan ya dengan berbagai program MPKM yang sudah ditawarkan oleh Dikti juga ya. Baik Pak Triana, terima kasih atas
penjelasannya. Jadi ada exchange study baik antar prodi di dalam universitas sendiri sampai betul, ke fakultas lain di universitas lain begitu ya Pak. Bisa prodi yang sama, bisa prodi yang berbeda. Kemudian juga ada program magang dan juga proyek penelitian yang ini nanti kalau di breakdown satu-satu panjang nih teman-teman. Jadi kita akan membahas ini di video lainnya di kanal YouTube FH WJY. Terima kasih Bapak Triana sudah menjelaskan terkait perubahan kurikulum ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Triana? Oke, baik, terima kasih Mbak Linda dan para mahasiswa khususnya. Nanti kami mohon perhatian khususnya berkaitan dengan yang mendesak. Yang mendesak ini adalah konversi ya. Untuk konversi ini harus segera dilakukan ya. Karena ini nanti juga harus kami laporkan ke PDPT ya. Nah, seperti misalnya ini karena perubahan kurikulum, kemudian mata kuliah ini akan dikonversi ke apa? Ini harus segera kami lakukan. Dan nanti kalau ada seperti tadi saya kemukakan ya, silahkan berkonsultasi ya, kemudian juga segera dilakukan sesuai dengan jadwal ya. Sehingga nanti sebelum KRS ini sudah beres ya, dan IPK kemudian mata kuliah dan sebagainya itu ya sudah beres untuk konversinya. Nah, sehingga kemudian biasanya misalnya ya, yang apalagi untuk persyaratan misalnya pengambilan jumlah SKS berikutnya dan sebagainya itu ya bisa segera nanti ditentukan dan diketahui gitu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman jangan lupa catat tanggalnya, be proaktif untuk nanti kalau ada pertanyaan silakan konsultasi ke dosen, pembimbing akademik atau ke TU untuk masalah teknis. Kita jumpa di video FHWJY lainnya berbicara detailnya terkait program MBKM lainnya. Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. See you on another video. Bye. Oke, terima kasih para mahasiswa serta seluruh sivitas akademika Yogyakarta, khususnya Fakultas Hukum Program Sarjana.